Sobat Mitra dimanapun berada, jumpa kembali bersama Mitra Podcast pada hari ini. Oke, Mitra Podcast pada hari ini sudah kedatangan tamu yang spesial ya, bersama dengan alumni yang keren nih. Di sini sudah ada Arizal bin Hanifah. Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, Sobat Mitra, tentunya sapaan tadi itu menggambarkan tema pada hari ini. Kita akan berbincang sedikit tentang perjalanan Arizal yang sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Iya. Wah, kapan ini meninggalkan Indonesia? Insya Allah besok. Oh, kemana? Jepang. Wah, luar biasa nih ke Jepang. Oke, jadi Arizal ini alumni ya, Iya. dari SMK Mitra angkatan keberapa? Angkatan kelima saya. Angkatan kelima ya. Dulu sempat diajar sama Pak Ambar? Ya, untuk bahasa Indonesia saya sempat belajar sama Pak Ambar, sama Bu Tia juga. Luar biasa. Oke, dan besok ini rencana akan berangkat ke Jepang dengan program apa? Saya beasiswa Asia University dengan insya Allah berangkat besok jam 9 malam dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke, berarti besok akan berangkat ke Jepang. Iya. Luar biasa. Dan tadi program dari Asia University kuliah berarti ya? Iya, kuliah. Kuliah. Oke. Kalau boleh diceritakan awal mula Arizal bisa mengetahui kuliah di Asia University itu bagaimana? Oke, sebenarnya saya emang tertarik sekali sama bahasa Jepang waktu itu ya, dan sering belajar sendiri dan juga belajar di SMK Mitra Industri karena kan ada belajar bahasa Jepang ya, belajar bahasa Jepang, dan di sana saya sering konsultasi kepada guru bahasa Jepang saya waktu itu seperti Serdi Sensei dan juga Berti Sensei ya, mengenai saya ingin ke Jepang nih Sensei, kira-kira ada channel nggak, dan di SMK Mitra Industri ini ada Japanese Week ya, di mana ada sekitar 20 orangan mahasiswa dari Asia University Tokyo Jepang datang ke Mitra dan mereka mengenalkan tentang budaya mereka, dan mereka juga belajar budaya kita Indonesia. Dan di sana saya juga sempat menjadi MC di acara itu. Oh, keren ya. Ya. Berarti awal mula Arizal mengetahui program beasiswa itu dari acara Jadi Japanese acara Week. Japanese Week. Saya jadi MC dan saya juga berkenalan beberapa dengan mereka. Dan setelah itu saya dikasih tahu tentang program ada Asia University beasiswa, yaitu 5 tahun sekolah free itu di cover. Gratis itu ya, berarti? Wah, luar biasa sekali ya berarti. Ya, sangat menurut saya worth it sekali lah. Kalau boleh tahu itu seleksinya seperti apa? Untuk seleksi hanya ada tes wawancara, jadi nggak ada namanya tuh tes tulis, itu nggak ada. Tapi tetap ada pemberkasan dong. Pemberkasan Kayak kuliah di Indonesia gitu. kuliah di Indonesia ya, dan berkasnya itu nanti ditranslate ke dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Ya. Waktu itu interviewnya secara langsung dengan Secara Jepangnya. Ya, saya interview di Indonesia di salah satu hotel. Mereka mempersiapkan tempat, dan untuk penginterview saya itu langsung dari gurunya yang ada di Jepangnya. Oh, berarti memang dari fasilitas dari sana. Fasilitas dari sana, mereka ngirim orang untuk nyewa tempat di Indonesia, dan saya datang ke sana wawancara dengan mereka, dan jika lulus maka langsung keterima oleh program ini. Oke. Kalau kita lihat kan ini program Jepang, magang Jepang ya. Jadi kalau di Mitra Industri kan ada salah satunya program magang ke Jepang. Nah, salah satunya Arizal nih. Arizal dulu milihnya kalau nggak salah kuliah ya. Awalnya saya milih di MI ini untuk kerja ya, ikut JIT atau Oh MI. iya. Awalnya sana, terus saya ada ketertarikan untuk kuliah, dan ternyata ada program ini, jadi saya mencoba dulu. Ternyata itu mencoba Asia University, jika gagal saya masuk ke JIT atau ke Jepang ya. Ya, yang Memang penting cita-citanya memang ke Jepang. Ya. Luar biasa, karena memang setahu saya sih Arizal ini salah satu siswa yang memang bahasa Jepangnya cukup luar biasa. Waktu itu juga sempat ikut perlombaan bahasa Ya, Jepang. saya ikut lomba speech waktu kelas 1 dan alhamdulillah dapat juara 2. Luar biasa ini. Oke, kita kembali tadi ke topik terkait dengan Asia University. Nah, ini kan Asia University cukup susah ya pastinya masuk di situ, apalagi beasiswa. Nah, kalau dilihat Arizal sendiri itu sendirian dari Indonesia atau ada beberapa teman yang lainnya atau bagaimana? Untuk angkatan saya saat ini dari Indonesia ada 2. Sebenarnya kita kan namanya Asia, negara-negara Asia ya. Jadi ada dari Thailand, ada dari Vietnam, ada juga dari Malaysia dan Kamboja. Untuk dari
Lokasinya SMK Mitra Industri. SMK Mitra Wah, berarti luar biasa ya SMK Iya. Mitra Industri. Termasuk salah satu yang ini beasiswa yang benar-benar bagus menurut saya. Soalnya kita 5 tahun sekolah, 1 tahun sekolah bahasa dan 4 tahun S1 itu benar-benar gratis. Adapun yang perlu kita keluarkan hanya sekitar untuk biaya hidup aja sih, jajan atau sehari-hari. Itu pun kan kita bisa sambil part-time. Dan itu menutupi part-time menutupi. Oke, biasa sekali ini. Oke, tadi selain interview, minimal syarat bahasa pastinya ada dong sertifikat yang harus. Oh ya, kita di bahasa Jepang ada yang namanya JLPT ya. Dan itu minimal N4. Jadi kalau kalian semua ada yang sudah N4 itu bisa daftar. Dan juga salah satu lagi adalah rapot akhir sekolahnya itu minimal nilainya 8. Oke. Kalau Arizal sendiri udah berapa? N berapa? Kalau saya belum ikut JLPT lagi, tapi Terakhir. waktu masih sekolah terakhir tuh waktu masih sekolah saya N4 waktu itu, makanya saya bisa daftar beasiswa ini. Tapi selama 1 tahun saya belajar bahasa Jepang dari rumah online, mereka guru saya berkata bahwa standarnya ini ujian kita sekitar N2 N1. Oh gitu. Jadi kalau saya nggak bisa klaim diri saya udah N2 atau udah N1, tapi untuk standar kesulitan ini kan ujiannya yang buat langsung dari Jepang saya, dari kuliahan saya. Nah itu mereka bilangnya emang sekitar N2 N1. Cuma saya memang belum ikut JLPT. Tapi memang Insya Allah ya. luar biasa sekali ya. Oke, berarti selama 1 tahun ini kan kamu di rumah nih. Ya. Itu proses penyiapan bahasa, bikin bahasa. Bahasa setiap hari bahasa. Jadi udah mulai kuliah dong 1 tahun ini? Baru kuliah bahasa nih, Secara online ya? secara online. Itu bagaimana kegiatannya? Kegiatannya setiap pagi karena ada perbedaan jam Indonesia dan Jepang itu sekitar 2 jam. Untuk bahasanya dimulai dari jam 8.45 waktu Jepang, dan di Indonesia itu sama dengan jam 6.45. Jadi saya bangun pagi-pagi sekali langsung kadang mandi atau cuci muka ya. Biasanya sih saya cuci muka aja, langsung nyalain laptop, Harus persiapan pagi ya? masuknya pagi banget. Jadi langsung persiapan dan belajar mulai. Oke. Tentunya sudah biasa dong karena sekolah di Mitra kan Sudah. sebetulnya udah dibentuk ya. Ya, Kedisiplinan kan udah dibentuk. Jadi apalagi dengan Jepang itu kan budaya disiplin itu nomor disiplin waktu itu paling utama. ya, oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang aktivitas kamu saat ini cukup padat sekali. Ya, Oke. Terus kalau boleh tahu nih, nanti kan kamu di sana 5 tahun di sana ya? iya 5 tahun. 5 tahun. Sisa 4 tahun lagi. ya, karena 1 tahun udah ditempuh di Indonesia. 4 tahun. Nah, pastinya ada harapan-harapan yang akan kamu torehkan nanti di sana selama 4 tahun itu ataupun kedepannya setelah kamu kuliah seperti apa? Untuk saya ketika untuk masuk ke kuliah ini kan saya jalankan namanya tes lagi ya. Jadi yang tes tadi awal saya katakan itu cuma untuk tes sekolah bahasanya dulu. Dan ketika saya lulus sekolah bahasa, maka saya diujian lagi untuk masuk ke universitasnya. Dan ujiannya juga hanya wawancara, nggak ada ujian tulis lagi. Dan di wawancara itu saya ditanya juga seputar kalau kamu sudah masuk ke Asia University, maka belajar kamu selama 4 tahun itu seperti apa. Di fakultas saya, Fakultas Bisnis Administrasi. Jadi kamu ambil bisnis administrasi. Dan itu mengikuti keinginan saya, soalnya di masa depan saya ingin punya restoran atau kafe saya sendiri gitu. Gitu. Jadi saya mau belajar tentang bagaimana manajemen bisnis, bagaimana cara mengolah bisnis sendiri ataupun bisnis perusahaan seperti itu. Dan itulah mengapa saya memilih bisnis administrasi. Dan untuk cara belajarnya, 1 tahun pertama mungkin ada namanya active learning. Jadi mahasiswa sendiri lebih aktif belajar, mungkin mereka bisa mencari di internet atau di perpustakaan buku-buku. Untuk tahun kedua ada seperti ke perusahaan ya, kita bekerja namanya apa ya, magang, seperti magang itu di perusahaan selama mungkin 1 tahun itu di tahun kedua. Nah untuk tahun ketiga mulai serius lagi belajarnya, difokusin ke masa yang akan setelah saya lulus gitu. Dan di tahun keempat itu saya sering berhubungan dengan karir Asia. Jadi setelah lulus itu seperti halnya Epi langsung disalurkan kemana. Berarti memang prospeknya tuh ke depan itu sudah terarah ya? Ya sebenarnya sudah terencana. Cuma jika saya ingin punya arah sendiri itu bisa misalnya saya ingin dari Asia
University mengarahkan saya untuk kerja di kantor atau perusahaan, tapi saya ingin menyesuaikan dengan passion, yaitu kerja di restoran atau kafe di misalnya. Oh, kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Oke. Ini cukup menarik ya. Jadi untuk diikuti oleh adik-adik kelas kamu nanti. Ya. Jadi ini sangat memberikan informasi yang sangat penting sekali untuk adik-adik, bahwasanya kita tuh juga bisa mengembangkan diri ke Jepang melalui program beasiswa di Asia University. Ya, karena memang sekolah kita itu SMK Mitra Industri itu punya fasilitas ke arah sana. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin bisa sampaikan dong pesan dan pesan-pesannya untuk adik-adik ataupun sobat mitra dimanapun, tapi pakai bahasa Jepang dong. はい、わかりました。なんですけど、この奨学金は本当にいい奨学金なんです。どうしたかというと、5年間、アジア大学で無料で学びますから、そして皆さんはもう卒業してから仕事とかもう心配なく、アジア大学はもう探してくれますから、はい、それはアジアキャリアです。そして、アジア大学は自分の可能性が広げられる場所です。本当にそうですね。この奨学金はすごく簡単です。ただ面接だけで皆さんはその奨学金がもらえます。もし他の奨学金があれば、多分厳しい試験が受けなければなりません。でもこのアジア大学ではただの面接だけでもできます。本当に受けた方がいいです。受けた方がいいと思います。 Oke, kalau boleh ditranslatekan dong, saya soalnya juga bingung. Oke. Jadi menurut saya beasiswa Asia University ini sangat bagus sekali ya, sangat worth it, karena hanya dengan tes wawancara saja kalian itu bisa mendapatkan beasiswa ini, dan beasiswa ini programnya selama 5 tahun. Kalian belajar 1 tahun bahasa dan 4 tahunnya S1. Dan kalian ketika lulus sudah tidak perlu takut lagi tentang namanya pekerjaannya, karena dari Asia University itu ada Asia Career atau tentang karir kalian di masa depan itu mereka berkonsultasi dengan kalian itu bagusnya di mana, dan akan dicocokkan dengan perusahaan nanti ketika kalian lulus dari Asia University. Dan programnya benar-benar bisa dijalankan dengan gratis ya. Adapun biaya yang kalian keluarkan hanyalah jajan kalian saja. Misalnya kalian di asrama makan sebulan atau jajan-jajan lain itu bisa kalian dapatkan, bisa kalian cover dengan arubaito di Jepang sana. Jadi menurut saya sangat worth it sekali. Mungkin beasiswa lain ada ya, tapi kalau di beasiswa lain itu mungkin kita harus ikut kibishi shiken atau yang namanya tes yang sulit, yang mungkin saya pernah ikut dulu itu yang mau buka gakusho, yaitu beasiswa dari Kementerian Jepang, Kedubes Jepang, dan itu saya berkas lolos, cuma di tes tulis enggak, karena itu emang levelnya susah banget. Tapi di Asia University ini kalian hanya wawancara aja, dan wawancaranya gampang kok, hanya seputar kenapa kamu tertarik dengan Jepang dan kenapa kamu ingin masuk ke universitas kita, karena kan di Jepang ada banyak universitas ya yang mungkin lebih terkenal, lebih bagus, tapi kenapa kamu milih Asia University. Terus ketika kamu masuk Asia University kamu ingin belajar apa, seputar itu aja. Dan kalau kalian semua itu lolos, itu beasiswa yang 5 tahun ini kalian bisa dapatkan free, dan semua itu mereka sangat care sekali kepada mahasiswa. Bahkan saya yang ada di Indonesia saat ini pun ketika dilanda dengan corona masuk ke negara Jepang susah, itu kan harus karantina, dan mereka menyediakan tempat karantina seperti hotel maupun bis ketika menjemput saya nyampe di Jepang nanti. Biasa sekali ya berarti. Oke, sobat mitra dimanapun berada, tidak perlu diragukan lagi nih ya. Jebolan SMK Mitra Industri MM 2100 angkatan ke-5 Arizal bin Hanifa ya, yang tembus di beasiswa Asia University yang insya Allah besok tanggal 22 Maret tahun 2022 akan berangkat dan akan menempuh studi S1 di Asia University
dengan program studi bisnis administrasi ya. Baik, jadi langsung saja tidak perlu ragukan SMK Mitra Industri untuk menggapai dan meraih cita-cita kalian ya. Baik, terima kasih untuk Arizal, sukses di Jepangnya ya. Semoga apa yang Arizal impikan menjadi sebuah kenyataan, menjadi impian yang luar biasa, menjadi orang yang hebat. Kami tunggu ya keberhasilan Arizal di SMK Mitra Industri untuk ditularkan kepada adik-adiknya ataupun kepada sobat mitra dimanapun berada. Oke, sukses selalu dan sehat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini. Sobat mitra dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan karena sehat itu penting ya. Baik, saya Ambar, mohon undur diri. Terima kasih atas